sangat-sangat bermanfaat karena dengan adanya dikenallah kampung tahu ini menjadi luas. Jadi yang di luar-luar kota itu mereka kenal dengan adanya, oh ini tahu dari Binjai gitu. Kota Binjai berada di sebelah barat kota Medan. Kota ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Dahulu kota Binjai terkenal sebagai daerah penghasil rambutan, hingga kota ini pun dijuluki kota rambutan. Seiring berjalan waktu, kota Binjai terus berkembang. Kini kota Binjai terkenal dengan wisata dan kulinernya. Salah satu ikon kuliner terkenal dari kota ini adalah tahu. Olahan kacang kedelai ini menjadi primadona bagi siapa saja yang berkunjung ke kota ini. Bahkan tak jarang, tahu menjadi buah tangan. Produksi tahu Binjai terbesar berasal dari Kelurahan Sukamaju, Binjai Barat. Di kampung ini, hampir seluruh warganya berprofesi sebagai pengusaha tahu. Sekitar 43 rumah produksi tahu berada di kecamatan ini, sehingga kampung ini pun dijuluki Kampung Tahu. Awal mula tahu masuk di kampung ini adalah awalnya masyarakat kampung sini bekerja kepada salah satu pengusaha, yaitu Cina lah kita katakan. Dengan awalnya mereka bekerja, mendapatkan ilmu dan punya modal, mereka misah gitu, maksudnya buat sendiri gitulah. Akhirnya mereka buat sendiri tahu tadi, menambah lapangan pekerjaan. Nah, kampung ini buat lagi gitu, maksudnya bekerja dengan sipulan tadi lah gitu kan Bu. Jadi mereka tuh punya modal lagi, tumbuh lagi satu lagi gitu. Mereka buat lagi, jadi sehingga kampung ini berkembang menjadi pengusaha tahu banyaklah gitu. Saya dari tahun ya sekitaran adalah 8 tahunan gitulah. Mulanya dari adik, adik belajar kan. Kerja sama orang tadi, dia buat usaha, jadi saya bekerja sama adik gitu. Udah saya pandai sendiri, adik pindah, saya yang neruskan usahanya gitu. Sangat-sangat bermanfaat karena dengan adanya dikenallah kampung tahu ini menjadi luas. Jadi yang di luar-luar kota itu mereka kenal dengan adanya, oh ini tahu dari Binjai gitu. Sewaktu kecil ya udah ada, tapi ya belum banyak gitu. Udah ada, tapi dia masih ada satu dua gitu lah. Tapi udah ada yang produksi. Kalau aku sendiri, aku buka pabrik ini di tahun 2016. Dan dulu itu pernah abang aku buka itu di tahun 2004.
Di tahun 2004 itu aku pernah bekerja masih di sekolah, masih sekolah lah gitu, SMP. Aku udah kerja cari uang sendiri untuk pengalaman gitu. Di tahun 2004 itu sampai di tahun 2008. Sampai di 2008 itu udah mulai hengkang kerja sana sini gitu, nggak kerja di tempat abang lagi. Sampai akhirnya di tahun 2016 punya pengalaman kerja, punya modal dan buka usaha sendiri. Menurut yang aku dengar sih ada sekitar 43 pengusaha tahu dari berbagai macam ini jenisnya. Ada tahu kuning, tahu putih, tahu kering, tahu goreng, tahu kopong, sama tahu Sumedang ini juga. Peminat tahu ini kan banyak juga ya dari luar daerah kita ya kan. Jadi ya kampung ini ya terkenalnya dari mereka juga ya kan. Karena mereka yang kami harapkan kan mereka yang boomingnya itu kalau nggak salah di tahun 2010-an lah. Udah mulai banyak yang buka tahu, banyak yang buka ini gitu kan. Jadi kampung ini dikenal kampung tahu tuh banyak yang dari kita juga ya, dari sini juga yang jualan seperti yang kakak lihat tadi ya kan. Kampung tahu ini terkenalnya ya karena mereka lah yang jualan-jualan along-along itu. Kalau kita bilang di sini along-along ya. Dari dulu udah terkenal lah kampung tahu. Rasa sama apanya lah gitu, yang ngolah-ngolah orang itu kurasa. Iya, mungkin juga ya kan. Udah banyak usaha tahu kan macem-macem gitu. Ya, namanya anak kan besar. Jadi dia pingin lah nengok gitu. Pingin usaha katanya. Ya udah dia usaha tahu. Itu pun kena dorongan kakaknya. Iya, ada pelanggan tetap. Tapi ya kesulitan juga. Akhirnya kan kami ini belum banyak yang ngambil gitu. Belum langganannya belum banyak lah gitu. Itulah mohon kacang itu turun sama pemerintah. Iyalah, kami kan pabriknya masih kecil, jadi agak berat lah gitu. Tahu dari kampung ini telah dijual hingga keluar kota. Meskipun masih diolah dan dipasarkan secara tradisional, namun tahu Binjai memiliki peminat yang cukup banyak. Ya pedagang itu ada yang ke Brastagi, ada yang ke Medan, ada yang bahkan ada juga yang sampai ke Aceh gitu. Khasnya ada juga, karena dia bermacam-macam. Mungkin dari rasa ya, mungkin gini, tahu Binjai ini terkenal tahunya enak gitu. Iya, karena mungkin di luar kota sana ada juga yang buat pabrik tahu kan, dengan rasanya tadi mungkin yang entah yang asem gitu. Makanya tahu Binjai ini dia terkenal gitu loh. Yang di luar kota tuh gini, ya ini tahu Binjai gitu. Di luaran. Kayak di Kampung Lalang, kayak di Blogur, sampai ke tebing juga pernah ada. Eceran. Kalau aku pribadi, kalau sama tahu kuning ya, kalau 3.000 biji tahu ya, kalau aku pribadi sekitar 70-an kilo lah. Tapi kalau disambung sama tahu kuning, sekitaran 100 kilo lah. Menurut aku ya segitu familiarnya lah, karena memang banyak peminatnya. Dari luaran juga banyak peminatnya. Ya mungkin karena rasanya, teksturnya, banyak macam rasa mungkin. Ya beda. Kampung
Kampung Tahu Binjai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Para pengusaha tahu di sini sadar, untuk mengembangkan bisnisnya mereka perlu terbuka dan mengikuti prosedur yang berlaku. Itu mengurus sertifikat kehalalan gitu, biarnya sertifikat halal gitu, biar supaya makanan kita tuh memang terjamin gitu. Menurut aku tuh penting banget gitu. Jadi masyarakat tuh bisa tahu kalau makanan kita tuh memang halal dan bisa dimakan untuk semua orang gitu. Berarti itu kan udah terjamin gitu. Ya, untungnya peminatnya udah ada masing-masing. Kalau dikatakan berat, ya berat persaingan ini. Gitu. Namanya persaingan ya kan, ya, pasti berat lah. Ya siasatinya ya kita ya sebagai pengusaha ya meningkatkan kualitas aja lah. Kemarin itu ada dari Dinas Kesehatan, terus kalau nggak salah dari Dinas Lingkungan juga kayaknya. Ya tentang kebersihan, tentang kualitas yang harus dijaga gitu aja. Ya menurut aku sih itu positif aja lah Kak. Karena kan itu untuk memperkenalkan usaha ini juga kan gitu. Produksi ini juga. Menurut aku itu positif. Tuh kita tuh bisa dikenal mungkin ke mancanegara gitu. Malaysia atau lainnya lah. Sebagai pengusaha tahu, Dedi telah banyak membuka lapangan pekerjaan untuk keluarga maupun warga lokal. Terutama bagi pelajar dan mahasiswa dari kampung ini yang ingin melanjutkan pendidikannya. Kalau pekerja itu kebanyakan dari aku ini dari keluarga ya. Karena mereka juga kan ada yang putus sekolah, ada yang masih sekolah gitu, masih ini. Ada yang ingin melanjutkan pendidikan juga kayak keponakan lah. Rata-rata ya keponakan lah yang kerja. Jadi menurut aku kalau mereka masih mau untuk belajar, untuk mau ngambil pendidikan lagi ya aku silahkan gitu. Dan aku nggak memberatkan mereka, nggak mau terlalu mengekang kamu tuh harus kerja, harus ini gitu. Jadi kalau dia memang mau belajar ya silahkan gitu, aku dukung. Iya potensinya memang besar. Kalau untuk para pelajar ya mereka itu ya ada yang mau ada yang enggak juga sih Kak sebenarnya. Kalau kayak mereka ini kan memang pengen mandiri, nggak mau memberatkan orang tua. Jadi selagi mereka masih mau belajar ya aku dukung gitu. Potensinya memang besar. Ya penghasilannya salah satunya penghasilannya lumayan. Semakin banyak pelanggan ya semakin banyak hasilnya juga gitu. Itulah yang membuat pertumbuhan ekonomi ini pesat gitu. Ya termasuk dari konsumen juga lah. Jadi itu yang membantu perekonomian keluarga. Potensi Kampung Tahu Binjai masih menunggu untuk dikembangkan. Banyaknya pengusaha tahu di kampung ini dapat menjadi daya tarik jika dilihat dari sisi pariwisata maupun edukasi kewirausahaan bagi generasi muda.
Oke, sebenarnya untuk di daerah Kota Binjai ini, khususnya di Kecamatan Binjai Barat ini ya, ini sudah dikenal dengan kotanya atau kampungnya industri tahu yang sudah lama dikenal. Jadi di sini masyarakat di sini udah mereka itu bermandiri sendiri untuk membuat usaha, bertetangga satu wilayah, mereka membuka peluang usaha yang terbantu masyarakat sekitar untuk bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan tempat mereka bekerja di industri tahu ini, Pak. Oke, kalau untuk menjadi kampung wisata tahu bisa jadi, Mbak. Karena di sini adalah langsung di daerah tempat ini, ya kan, langsung ada tempat pengolahannya yang bisa jadi nanti kampung wisatanya itu untuk kepada pertama sekali untuk anak-anak sekolah ataupun mahasiswa, ya, yang sudah kita datangkan tadi kemari langsung kita tunjukin bagaimana pengolahan industri tahu ini. Dan nanti kelak mereka ingin menjadi pelaku usaha tahu ataupun pelaku usaha yang lain, mereka sudah tahu punya ilmu, punya pengalaman yang mungkin next nanti ke depannya mereka bisa langsung datang kemari untuk tanya jawab atau minta sekedar informasi kepada pelaku usaha tahu ini yang mungkin mereka minta informasi selanjutnya bagaimana mau menjadi membuka usaha menjadi pelaku usaha industri tahu ini, Mbak. Terus untuk jadi nanti kalau untuk wisata yang lainnya seperti wisata mungkin jadi kulineran ya, ini menjadi produsennya tempat industri tahu yang mungkin di luar daerah Kota Binjai nanti bisa datang langsung ke tempat ini untuk melihat langsung ya, ataupun mereka ingin cari peluang untuk tahu ini bisa menjadikan income untuk mereka di luar daerah, Mbak, seperti itu, Mbak ya. Kampung Tahu Binjai bukan hanya dapat menjadi ikon sebuah kota, namun kampung ini juga dapat menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat Kota Binjai. Dibutuhkan dukungan dan perhatian dari pemerintah maupun organisasi lainnya demi meningkatkan kualitas produk tahu dan menyejahterakan masyarakat. Kalau untuk potensi sangat besar sekali, Mbak. Karena kita juga kan di sini pelaku usaha yang mungkin tidak hanya tahu saja ya, Mbak ya, pelaku usaha yang lain yang kita lihat potensinya di sini sangat potensi sekali. Dengan pelaku usaha ataupun masyarakat Kota Binjai, mereka ini adalah kebanyakan dari segi usahanya adalah UMKM mandiri, ya, yang mereka punya usaha sendiri. Contoh kita buat tadi home industry di Kota Binjai ini cukup banyak. Potensinya sangat besar sekali dan didukung oleh harapannya didukung oleh pemerintah juga, didukung oleh kita juga di Himpunan Pengusaha Muda. Dan nanti ke depannya mudah-mudahan kalau memang niat kita tercapai bersama, kita siap untuk memfasilitasi mereka untuk go ekspor. Kita sudah mempunyai wadah itu, Mbak. Mungkin nanti kita akan pilih produk-produk mana yang bisa go ekspor. Tadi saya tanya jawab juga dengan pemilik usaha. Untuk pemerintah Kota Binjai sendiri, mereka menyadari belum maksimal untuk mereka terbantu oleh pemerintah sendiri untuk membesarkan usaha mereka agar mereka usaha ini bisa berkembang dan butuh pemerintah juga saya bilang tadi untuk dalam hal mungkin bantuan ya, Mbak ya, bantuan yang mungkin dari segi fasilitas atau permodalan atau pengembangan usaha baik dengan pemasarannya ya. Tadi mereka menyadari belum maksimal, Mbak, pemerintah sendiri untuk bisa mereka terbantu dengan program-program pemerintah saat ini untuk pengembangan UMKM khususnya, Mbak. Kalau untuk membrandingnya, ilmunya mungkin saya lihat tadi produsennya cukup bagus ya, mungkin dengan alat tradisional seadanya yang mungkin bukan dalam konsep yang modernisasi ya peralatannya, tapi untuk membranding ini butuh juga wadah yang untuk memasarkannya
memasarkannya dalam artian dalam bentuk packagingnya, ya, brandingnya, dari segi halalnya juga. Terus lagi untuk memasarkan itu siapa? Mereka itu pun harus punya tim ataupun wadah seperti itu gitu. Tidak hanya mereka produsen buat yang mungkin mereka udah ada pembelinya. Cuman untuk kita ke level yang lebih tinggi lagi, namanya kita kehidupan ke depan kita nggak tahu ini. Daya saing ekonomi ini apalagi dengan kita pasar terbuka ya. Pasar terbuka itu dari mancanegara bisa siapa saja bisa berdagang di Indonesia ini, Mbak. Jadi artinya mereka itu butuh memang ilmu ataupun butuh juga pemasaran-pemasaran yang memang di bidangnya masing-masing untuk dibantu untuk bisa produk ini bisa dipasarkan ke mancanegara dan sampai ke mana-mana gitu, Mbak. Seperti itu. Banyak sih Kak, tapi ya hanya sebagian lah gitu. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Ada yang itu tadi lah, ada yang dapat edukasi tadi gitu. Ada yang enggak. Terkadang informasi itu kan ada yang nyampe, ada yang enggak. Jadi banyaklah yang enggak terikuti gitu. Harapannya ya semoga tuh pemerintah tuh bisa melihat lagi lah ke kita, ke para pengusaha rumahan ini gitu. Bisa ditinjau lagi, bisa dilihat bahwasannya kita nih pengusaha rumahan ya membutuhkan ini mereka lah gitu. Dukungan lah istilahnya. Harapan saya sebagai pengusaha tahu ini tetap berkembang dan banyak dikenal masyarakat dan dapat perhatian dari pemerintah. Dan saya berharap bahan baku seperti kacang kedelai tadi harganya tidak melambung tinggi sehingga kami dapat terus berkembang dan berkembang. Kita bergandeng tangan sama-sama membantu untuk menjalin kolaborasi kepada stakeholder yang ada agar masyarakat Kota Binjai ini tidak mereka itu tidak hilang mata pencarian atau tidak kita membantu untuk menurunkan tingkat kemiskinan pengangguran di Kota Binjai ini, Mbak. Jadi harapan saya kolaborasi dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada supaya Kota Binjai ini tingkat kemiskinannya menurun, Mbak. Dan pelaku usaha muda tercipta, membuka peluang usaha sebesar-besarnya dan membuka lowongan kerja sebesar-besarnya khususnya untuk Kota Binjai yang kami cintai ini, Mbak.